Shalom. Salam damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan. Kita memasuki minggu pertama di tahun 2024. Masih ada 51 minggu ke depan. Kekasih Tuhan sekalian, di minggu pertama dari 52 minggu ini, firman Tuhan mendatangi saya dan saudara, mengajak kita untuk memulai sesuatu yang baru yang akan kita jalani di hari-hari ke depan. Bacaan ini diawali dengan informasi-informasi sebagai peringatan tentang siapa kita. Di sini dikatakan bahwa jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saya dan saudara dipastikan menjadi orang-orang yang mendapatkan kelayakan dari Tuhan untuk bisa senantiasa berjumpa dengan Tuhan dalam segala hal. Bahwa kita adalah umat yang mendapatkan tempat yang layak untuk senantiasa ada di hadirat Allah yang kudus. Karena itu, ia menyerukan dalam bacaan ini ada 4 kalimat ajakan. Marilah kita. Kata marilah kita ada 4 kali disebutkan oleh penulis kitab Ibrani. Yang pertama dia mengatakan marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Marilah kita membiasakan diri untuk menghadap hadirat Allah dengan ketulusan. Kita memastikan kenapa kita harus ada di hadirat Allah. Kita memastikan dalam diri kita, kenapa saya harus bangun pagi untuk datang gereja. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagian ini mau menolong saya dan saudara untuk tidak menjauhkan diri dari Allah. Di minggu pertama ini dia mengingatkan saya dan saudara untuk marilah kita mendekat kepada Allah. Jangan menjauhkan diri dari Allah, apalagi di luar jangkauan. Bawa diri dekat-dekat dengan Tuhan. Ajakan yang kedua dia katakan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Berpegang teguh pada pengakuan. Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini adalah minggu hari terakhir dari masa raya Natal. Masa raya Natal ini akan usai, dan ketika masa raya Natal kita datang dengan pengakuan untuk saya mau menyambut sang bayi Natal, sang juru selamat. Karena itu dia mengingatkan akan hal ini. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan itu. Berpegang teguh pada pengakuan bahwa Yesus sang bayi Natal telah hadir dan lahir bagi saya dan saudara. Bahwa ia adalah juru selamat yang menebus saya. Ini menjadi alasan yang kuat bagi saya dan saudara untuk tetap berdiri teguh pada pengakuan akan karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Ajakan yang ketiga dia katakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 24. Marilah kita membiasakan diri untuk saling memperhatikan dan saling melakukan kasih seorang akan yang lain dalam segala perbuatan baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi ajakan bagi saya dan saudara menjalani dan mengawali tahun yang baru ini. Ajakan yang keempat dia bilang, mari kita saling menasehati. Di ayat 25, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya
saling menasehati. Saudara-saudaraku yang kekasih, terkadang ada saat dimana kita sampai pada titik kaste ngasu. Bet omong-omong son pana dengar, apakah terakhir kita bilang kaste ngasu. Dia mau jadi apa naneu di situ. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, karena sikap yang demikian adalah sikap yang diinginkan oleh si jahat. Agar kita tidak saling menopang seorang akan yang lain, agar kita saling melepaskan diri seorang akan yang lain, kita tidak peduli terhadap yang lain. Maka dia senantiasa mendorong kita untuk tidak memperhatikan sesama saudara kita. Di kalimat ajakan yang keempat ini dia mengingatkan saya dan saudara bahwa hari Tuhan semakin dekat. Karena itu marilah kita saling menasehati dan terus melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saudara-saudaraku yang kekasih, setelah 4 kalimat ajakan ini, penulis kitab Ibrani pun memberikan beberapa peringatan. Ada 2 peringatan yang saya lihat dalam bacaan ini. Peringatan yang pertama di ayat 25 dia bilang, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini ditulis oleh Ibrani. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, tubuh manusia ini memiliki mekanisme mengingat sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Ya. Tubuh kita terancang demikian. Jadi ketika kita melakukan sesuatu berulang-ulang, maka tubuh ini akan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang normal. Dan itu juga berlaku pada kehidupan rohani kita. Ketika kita membiasakan diri untuk satu kebiasaan yang baik, maka kita akan terbiasa untuk melakukannya. Begitu juga dengan hal yang buruk. Karena itu, ya, tidak heran ada orang yang setiap kali kebaktian pasti dia datang kebaktian pertama. Karena dia sudah membiasakan dirinya untuk ada dalam kebaktian pertama. Jadi kalau dia bangun terlambat tuh menyasar sama main-main tuh. Karena dia sudah biasa bahwa saya harus bangun pagi untuk bergereja pagi jam 6. Ada orang yang seperti itu. Tapi bacaan kita mengingatkan bahwa ada orang juga yang memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu menjauhkan diri dari mendekat kepada Tuhan. Ya. Kebiasaan buruk ini juga sama, ya. Dimulai dari sebuah tindakan kecil yang dilakukan secara berulang-ulang. Awalnya, ya, saya pikir aja sekali senap apa, ya, senap apa. Terus lama-lama ini baru sekali senap apa. Tapi lama-lama bahkan bisa menghilang dari komunitas bergereja, komunitas persekutuan. Karena itu sebuah kebiasaan ketika dimulai dari satu tindakan kecil yang berulang-ulang, maka akan memberi kepada kita sebuah kebiasaan baru. Karena itu firman Tuhan mau mengajak saya dan saudara untuk melakukan tindakan yang baik, sehingga terbentuk kebiasaan yang baik. Hal yang kedua, peringatan yang kedua, dia bilang, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Itu di ayat yang ke-35. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi peringatan keras ketika kita mulai mengawali langkah kita di tahun 2025. Dua peringatan ini perlu menjadi hal penting yang terus kita ingat, karena kita baru ada di minggu pertama 2025. Kita tidak tahu apa yang akan ada di depan, apa yang akan kita hadapi. Karena itu peringatan ini penting.
Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada dampak yang disampaikan pula oleh kitab Ibrani di ayat yang ke-29. Dia katakan di situ bahwa jika kita sengaja, ya, ayat 26, jika kita sengaja berbuat dosa, maka ayat 29 mengatakan itu sama dengan kita menginjak-injak anak Allah. Nah, kita berhabis merayakan, ya, kita menyanyi Gloria in excelsis Deo. Kita bersuka cita, kita berjabatan tangan seorang akan yang lain, kita bergembira dengan euforia yang luar biasa di Natal dan Tahun Baru. Tapi kita kembali mengulangi cara hidup kita yang keliru. Karena itu di ayat 26 dia ingatkan bahwa jika kita yang sudah tahu ini, jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ayat 29 dia bilang itu sama dengan menginjak-injak anak Allah. Itu sama dengan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskan kita. Itu sama dengan menghina roh kasih karunia. Ya. Kadang-kadang kita anggap sepele karena kita sudah membiasakan diri dan tubuh ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa itu normal, itu apa. Tetapi kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa segala sesuatu yang kita lakukan setelah kita mengetahui kebenaran dan kita terus melakukannya, maka kita sedang menginjak-injak anak Allah. Kita sedang menajiskan darah perjanjian. Kita sedang menghina roh kasih karunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena itu memasuki tahun yang baru di minggu yang pertama, kita akan tetap menjalani kehidupan ini. Seorang akan yang lain saling bergandengan tangan. Kita juga berjalan bersama dengan Allah. Firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk jangan hanyut. Firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk jangan pernah meninggalkan Kristus. Kitab Ibrani mengingatkan kita di ayat yang ke-39 bahwa kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Karena itu tetaplah mengalami sukacita, menjalani hari yang baru, minggu yang baru, tahun yang baru, dengan memastikan bahwa hidup kita ada di dalam pengawalan Tuhan. Kita tetap berupaya untuk melakukan segala sesuatu menurut tuntunan roh kasih karunia. Karena saya dan saudara adalah orang-orang percaya yang telah beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara. Amin.